Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab penyajian data, dan yang akan kita bahas adalah tentang data dan cara menyajikannya. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengenal data dan memahami cara menyajikan data. Mengenal data. Data adalah kumpulan dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data adalah sekumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Misalkan, hasil ulangan matematika kelas 7. 90, 85, 70, 55, 40, 65, 85, 85. Nah, semua hasil ulangan matematika disebut data. Sedangkan setiap angka nilai ulangannya disebut datum. Data dikelompokkan menjadi dua. Ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Dan data kualitatif, data yang bukan berupa angka atau bilangan. Penyajian data. Tujuan penyajian data, yang pertama memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara tabel dan diagram. Yang akan kita pelajari di sini ada 4 diagram, yaitu diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Penyajian data dengan tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Contoh, perhatikan data di bawah ini, nilai ulangan matematika siswa kelas 7A. Di sini sudah ada beberapa nilai matematika siswa kelas 7A ya. Kemudian, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah tabel di mana ada nilai, ada turus atau tali, dan frekuensi. Kita coba ya. Yang mendapat nilai 5, ada berapa orang? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 turusnya. Dan di sini frekuensinya kita tulis 4. Kemudian yang mendapat nilai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turusnya berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian yang mendapat nilai 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mendapat nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mendapat nilai 8 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Kemudian yang mendapat nilai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Sekarang kita hitung jumlahnya. Jumlah keseluruhannya adalah 30 siswa. Nah, ini adalah cara penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang kita ke penyajian data dengan diagram gambar. Diagram lambang atau gambar atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Misalnya, penduduk dilambangkan dengan gambar orang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada contoh. Berikut ini adalah data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Di hari Senin ada 70 orang, di hari Selasa ada 80 orang, di hari Rabu ada 60 orang, di hari Kamis ada 50 orang, di hari Jumat ada 90 orang, di hari Sabtu ada 70 orang. Buatlah diagram gambar dari data di atas. Sekarang kita buat diagram gambar
dengan bantuan tabel ini ya. Nah, di sini ada hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian ada jumlahnya juga, sesuaikan dengan apa yang sudah diketahui. Kemudian di sini untuk gambar, karena ini adalah data pembeli ya, berarti data pembeli ini adalah orang. Maka di sini kita gambarkan atau kita wakilkan dengan gambar orang ya. Nah, di sini satu orang ini mewakili 10 orang. Karena di sini hari Senin itu ada 70 orang, maka gambar orang ini ada 7 karena kan satu gambar mewakili 10 orang. Berarti di sini ada 7 orang. Kemudian di hari Selasa jumlahnya ada 80, berarti ada 8 gambar orang. Kemudian di hari Rabu ada 60, berarti ada 6 gambar orang. Di hari Kamis ada 50 orang, berarti diwakilkan oleh 5 gambar orang. Untuk di hari Jumat itu ada 90 orang, berarti ada 9 gambar orang. Di hari Sabtu ada 70 orang, berarti diwakilkan oleh 7 gambar orang. Seperti itu ya. Kita lanjut ke penyajian data dengan diagram batang. Diagram batang adalah diagram atau gambaran yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Contoh, sajikan data tabel berikut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada hasil panen kedelai 15 kuintal, kacang 12 kuintal, bawang merah 10 kuintal, bawang putih 8 kuintal, dan cabai 5 kuintal. Oke, di sini kita akan membuat garis horizontal dan garis vertikal, di mana garis horizontal ini adalah jenis-jenis tanamannya atau hasil panennya. Kemudian kalau untuk garis vertikal, ya, garis vertikal ini menunjukkan jumlah dari hasil panen. Misalnya yang pertama, untuk jenis tanaman yang pertama adalah kedelai. Kedelai ini besarnya 15, berarti kita buat interval. Intervalnya ini boleh mulai dari 1, berarti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 15. Seperti itu ya. Cuma kalau kita intervalnya mulai dari 1, 2, 3 itu terlalu panjang untuk garis vertikalnya. Maka kita bisa mulai dengan 2, 4, 6. Jadi intervalnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, seperti itu membuatnya ya. Oke, boleh nggak 5 mulainya? Boleh. Misalnya 5, 10, 15, 20 gitu ya. Tergantung dari data yang akan kita buat ke dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita lihat kedelai. Kedelai di sini ada 15 kuintal. Berarti tinggi diagram batangnya ini sampai 15. Ya, 15 ini ada di antara 14 dan 16. Kita buat setinggi ini. Ya, kemudian kacang ini ada 12, berarti kita buat diagram batangnya setinggi angka 12 di sini. Kemudian bawang merah kita buat setinggi angka 10, kemudian bawang putih 8, kemudian cabai 5 antara 4 dan 6 ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita akan ke penyajian data dengan diagram garis. Penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis. Contoh, sajikan data tabel berikut ke dalam bentuk diagram garis. Di sini ada data berat badan, mulai dari berat badan 40 kg, ada 6 orang. Frekuensi ini adalah jumlah, ada 6. Kemudian 41 kg ada 12 orang, kemudian 42 kg ada 15 orang, 43 kg ada 18 orang, 44 kg ada 9 orang. Jadi totalnya di sini ada 60 orang. Kemudian bagaimana data ini kita ubah ke dalam bentuk diagram garis? Di sini kita buat garis horizontal dan garis vertikal, di mana garis horizontal ini kita isi dengan data berat badan, kemudian garis vertikal kita isi dengan banyaknya siswa. Nah, di sini berat badan ini ada 40 kg, 41, 42, 43, dan 44. Kemudian ini intervalnya 2 ya, jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Sekarang kita mulai dari 40. 40 kg ini ada 6 orang, berarti kita
tarik garis putus-putus sampai ke titik 6. Kemudian 41 kg, tarik lagi sampai ke titik 12. 42 kg, ditarik lagi sampai ke garis vertikalnya di 15 ya. Kemudian 43 kg ini ada di 18 dan 44 kg ada di 9 gitu. Kalau sudah terbentuk titik-titik ini, baru kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk garis. Bisa dipahami? Sekarang kita ke penyajian data dengan diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak karakteristik data, dan di sini ada dua, yaitu dalam persen atau derajat. Di sini kita akan menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kita masih memakai data sebelumnya ya, yang berat badan. Sekarang kita akan menyajikan data tadi ke dalam bentuk diagram lingkaran dalam derajat. Sekarang perhitungannya bagaimana? Kita lihat dulu, ini ada tabel frekuensinya. Kemudian kita akan hitung. Nah, begini penghitungannya. Pertama itu ada berat 40 kg. 40 kg itu jumlahnya 6 orang. Nah, maka di sini 6 per 60 ini adalah dari jumlah keseluruhan. Ini bisa kita coret ya. 360 dengan 6 itu 6. Maka 6 dikali 6, 36 derajat. Kemudian yang kedua berat 41 kg. 41 kg ini ada 12 orang, berarti 12 per 60 dikali 360. Nah, ini bisa kita bagi jadi 6. 12 kali 6 itu 72 derajat. Berat 42 kg ada 15 orang per 60 dikali 360. Ini sama, kita coret lagi. Jadi 15 kali 6, 90 derajat. Berat 43 kg ini 18 orang per 60 dikali 360. Ini kita coret. Jadi hasilnya 108 derajat. Kemudian di berat 44 kg itu ada 9 orang per 60 dikali 360 sama dengan 54 derajat. Kalau sudah kalian hitung banyaknya data ke dalam derajat, kita bisa membuat diagram lingkarannya disesuaikan dengan besaran derajatnya. Nah, seperti ini. 40 kg 36 derajat, 41 kg 72 derajat, 42 kg di sini 90 derajat. 43 kg ada 108 derajat dan 44 kg ada 54 derajat. Untuk membuat seperti ini, kalian bisa menggunakan busur. Bisa dipahami ya? Penyajian data dengan diagram lingkaran. Nah, kalau tadi kan diagram lingkaran dalam bentuk derajat, sekarang dalam bentuk persen. Perhitungan banyaknya data ke dalam bentuk persen seperti ini. Nah, di sini datanya masih menggunakan tabel frekuensi berat badan. Kita buat perhitungannya seperti ini. Pertama, berat 40 kg sama dengan 6. 6 ini dari jumlah yang memiliki berat 40 kg ini ada 6 orang, maka 6 per 60. 60 ini adalah jumlah keseluruhan dikali 100% karena kita dalam bentuk persen. Kalau persen ini kita kalikan 100%, kalau derajat dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian bagaimana biar dapat 10%? Ini bisa kita coret nolnya, kemudian 6 dibagi 6 hasilnya 1 ya. 1 kali 10 dapatlah 10%. Berat 41 kg sama dengan 12 orang per 60 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, 20%-nya dapat dari sini. 12 dibagi 6 itu kan 2. 2 dikali 10 20%. Kemudian berat 42 kg. Di sini 42 kg itu ada 15 orang, maka 15 per 60 dikali 100%. Ini bisa dicoret. 15 dikali 10 itu 150. Dibagi 6, hasilnya 25%. Kemudian berat 43 kg, ada 18 orang per 60 dikali 100%. Nah, ini bisa dicoret. Kemudian 18 kali 10, 180.
dibagi 6. Berat 43 kg di sini ada 18 orang, maka 18 per 60 dikali 100%. Ini nolnya bisa kita coret, 18 dibagi 6 itu 3, maka 3 kali 10, 30%. Yang terakhir, berat 44 kg, ada 9 orang, 9 per 60 dikali 100%. Ini bisa dicoret, kemudian 9 kali 10, 90 dibagi 6. Hasilnya 15%. Nah, karena perhitungannya sudah kita buat, kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Di sini 40 kg itu ada 10%, 41 kg ada 20%, 42 kg ada 25%, 43 kg ada 30%, dan 44 kg ada 15%. Nah, seperti itu ya. Sampai sini dulu pertemuan kita mengenai data dan penyajian data. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.